perempuan di Indonesia. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ya, hari ini saya Karo ditemani oleh Reza. Lupa ya. Terlalu banyak hafalan yang harus saya hafalkan dalam waktu singkat ya. Dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu hari ini akan berbagi ceritanya. Tapi kita mojok dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai terjadi di luar sana, menjadi kekepoan netizen dan menuai komentar-komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang lagi ramai perhatiannya itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah menantikan kapan dan seperti apa momen pernikahannya Luna Maya dan Maxim. Iya kan, karena kan kemarin baru membagikan kabar dilamar di bawah bunga sakura. Kok aku gak ketemu ya waktu dia di season sombong. Sekalian ini ya flexing. Dan kemarin juga sempat bocor itu kan tanggalnya ya, sekitar bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Udah bulan April. Nah kemarin itu Luna Maya juga beberapa kali merepost sebuah kayak acara keriaan gitu di Shanghai, yang kita duga itu kayaknya lagi bridal shower. Wow, bridal showernya di Shanghai. Nih ya kan, ini apa teman-teman yang biasanya ya kan Luna Maya bersama dayang-dayangnya. Ini dia nge-repost ini. Terus ada apa lagi yang dia repost? Ini dia pakai baju putih, yang lain pada pakai baju hitam. Terus apalagi satu lagi ini lagi ada banyak. Terus ada lagi juga ada 4 April 2025. Apalagi ini kemarin sekarang hari ini tanggal berapa sih? 21. Oh ya, hari Sabtu ya. Yang berikutnya ada lagi. Mana lagi postingannya? Ada lagi yang tulisannya gitu, terus habis gitu di bawah tulisannya Luna Botie. Pokoknya ya itulah, kita doain yang terbaik biar lancar ya. Tapi dari reposan ini dan kesadaran bahwa Luna Maya juga udah mau nikah gitu ya, itu banyak sekali netizen yang bikin konten-konten di sosial media. Kontennya tuh karena selama ini mungkin ada cewek-cewek yang masih single aja, itu kalau ditanya kapan nikah, terus mereka kan jawabannya Luna Maya aja masih single ya kan, Pevita Pearce masih single, terus siapa lagi, Ariel Tatum juga masih single gitu kan. Ternyata kan Pevita udah nikah, Luna udah mau nikah, ya kan? Jadi ini mereka banyak yang bikin konten kayak gini. Cewek kelahiran 95 sekarang patokannya Yuki Kato ya guys. Kemarin Yuki Kato juga baru ulang tahun kan. Terus lagi berikut lagi, ini untuk cewek-cewek single yang belum ada kelihatan hilalnya kapan terjadi pernikahan gitu ya. Mana lagi? Ayo. Cuma satu doang. Bohong, orang ada banyak tuh yang dikirim. Masa yang kayak capture cuma satu? Oke, coba kita bacain komentar netizen yang berikutnya ya. Bridesmaidnya gimana ya, kayak Sultan semua, out money semua pernikahan fenomenal 2025. Yang berikutnya, ketua sudah sold out guys, cari ketua baru. Kalau cowok dulu ada ya, presiden jomblonya ada. Kalau cewek ternyata juga ada. Yang berikut, maaf Lun, kemarin pesawatku terlambat. Oh ini yang halu-halu merasa diajak juga ya. Yang berikut ya, waduh patokanku tinggal Ralin maksudnya ya, Ralin. Yang berikutnya adalah, oh iya Ralin juga belum ya. Dunia anak 90-an yang belum nikah mulai nggak baik-baik aja ketika seorang Luna Maya udah mau nikah. Oh ini untuk patokan anak 90-an. Tapi ya, hidup ini kan tujuannya nggak semua tentang relationship, tentang pernikahan gitu kan. Ada banyak hal kok, karir juga bisa jadi fokus ya kan. Jadi kalau ada yang nanya kapan nikah, ya gak usah dijawab, diemin aja. Oke baik, ini ada satu bintang tamu kita yang akan kita tampilkan hari ini. Dia adalah seorang penyanyi, tapi aslinya sampai sekarang dia juga tetap adalah seorang penari. Dan kemarin dia baru melaksanakan ibadah umroh ya sama suami dan anaknya. Seperti apa pengalamannya? Ada Dewi kita lanjut profilnya berikut ini.
stem cell aku ya. Satu perguruan. Satu perguruan. Silakan duduk Ibu. Ayo. Aduh, ini memang Dewi Gita ya. Kita tuh sebenarnya sama-sama awalnya adalah penari ya, betul gak sih? Betul. Nari dari umur berapa? Masih sekarang juga dong. Oh iya benar juga ya, forever ya. Forever. Ini bahkan kamu sempat katanya kamu kalau disebut sinden itu malu karena kamu kayaknya lebih kental darah penarinya. Kemarin baru sempat manggung di acara Indonesia Kaya. Iya. Betul. Ada cuplik. Oh tapi kompilasi ya, kompilasi salah satunya yang terakhir kamu nari. Coba kita mau lihat yang berikut ini. Bu, aku mau tanya ya, Bapak Arman Maulana kalau lihat Ibu nari gitu masih gimana gitu nggak sih komen-komennya? Tergantung tariannya ya. Tapi jujur, kalau boleh jujur, dia tuh dari dulu sampai sekarang memang kalau bisa dihitung dia nonton aku nari 2 kali ya. Beneran, gak usah ketawa dong. Karena bener, aku jujur. Yang terakhir itu yang Indonesia Kaya. Oh Indonesia Kaya. Terus komen apa gitu? Kan tuh diem aja. Diem aja, laki-laki lah. Dalam hati doang dia. Nggak pernah muji atau cemburu bajunya nggak usah terlalu ketat gitu atau apa gitu nggak? Enggak. Karena kan kalau nari itu kan bajunya tuh layernya sebenarnya di dalamnya tuh banyak kan untuk numpukan, belum bustier, belum apa stagennya, belum apa. Apalagi kalau lagi nari topeng, lagi nari kandagan, itu boro-boro seksi kan gitu kan. Itu kan layarnya banyak banget juga tarinya gitu ya. Dan aku memang kebanyakan juga nari-nari tarian cowok. Nggak tahu tuh, dari dulu aku selalu di daulatnya tuh disuruhnya tarian yang lebih maskulin gitu. Jadi kalau yang tarian feminin kurang. Jarang diminta. Lalu tomboy mungkin Aike ya. Kalau disuruh milih nih, misalnya ada satu hari itu ada job bersamaan masuk nih ya, nyanyi sama nari, pilih mana? Nari. Serius? Serius. Kan duitnya lebih gede. Enggak, aku nggak lihat itu, tapi lebih lihat kepuasan dan tanggung jawab saya sebagai Dewi Gita yang memang udah janji akan terus melestarikan seni budaya yang kita punya. Itu janji aku. Oke, ini kan biasanya kalau ibu-ibu penari, pengen anaknya kan juga belajar nari. Banget. Nah, terus? Enggak. Anaknya ke bapaknya. Susah banget gerakannya kayak robot. Oh, kaku gitu. Sebenarnya sih kaku enggak, cuman ya bisa kalau goyang-goyang gitu masih enak dilihat. Cuma dia kayak bapaknya gitu. Enggak di situ. Dia sih pengen, aku kayaknya pengen aku bisa bilang gini, tari topeng deh satu. Karena aku lebih seneng ke tarian klasik ya dibanding yang modern. Bu, tari topeng satu kan susah, tari topeng itu Bu. Iya, tapi kan satu tuh bisa seumur hidup, bisa keliling dunia gitu loh ya kan. Kalau udah dari umur berapa belajar kan sih bisa. Enggak, dari kecil enggak nerap-nerap. Ketuk tilu aja nih yang basicnya jadi pongan enggak nerap. Ya sudah lah ya, nggak bisa dipaksakan yang namanya anak. Padahal Ibu kalau dengan nari itu udah ke berapa negara? Udah seluruh dunia, alhamdulillah. Jadi sekarang jawabnya ini kalau nyanyi sambil nari ada atau cuman kalau nari? Dulu Kak Ros, dulu ya nari doang. Tapi semenjak terus aku tiba-tiba mereka tahu aku nyanyi, nambah. Desk jobnya nambah, habis nari nyanyi gitu. Sampai sekarang. Ya tuh aku ya ini udah lama banget, tapi aku jadi penasaran, pengen tahu lagi gitu. Ibu kan penari ya, terus tiba-tiba ngapain jadi penyanyi sih? Itu juga tiba-tiba kepikiran gitu? Nggak kepikiran, nggak kepengenan, nggak kepikiran. Itu mengalir bagaikan air. Susah. Jadi nggak kepengenan. Jadi dulu banget tuh. Jadi biasa rombongan ke luar negeri kan pasti ada angklung, ada penyanyinya. Aku nari doang, main angklung lah. Ada 2 nada aku dapat yang main angklung. Kan harus support kan, biar nggak banyak orang yang dikirim ke luar negerinya. Jadi nari harus plusnya apa? Oke, plusnya angklung. Terus gitu penyanyinya sakit perut, beneran sakit perut Karos. Beneran. Penyanyinya terkenal. Iya, terkenal lah di Bandung. Ya kan? Ingat banget tuh perjalanan ke Jerman. Terus udah gitu sakit perut. Terus udah gitu udah Dewi Gita. Karena memang guru tuh tahu aku suaranya rada-rada bagus lah gitu dibanding nadanya kena lah gitu ya. Nadanya kena gitu. Udah cuma 1 lagu doang, Bengawan Solo doang dulu tuh. Terus habis itu keterusan. Habis itu kayak boleh nih, bisa nih dikerjain ini anak gitu kan. Keluar deh single album. Sampai sekarang kita kenalnya dia adalah penyanyi. Nggak ketahuan dan nggak keinginan tuh nyanyi, dari situlah terus. Itu udah ketemu Arman Maulana? Belum. Oh belum.
Belum lah, ketemu Arman Maulana di umur saya 22 tahun. Oh, 22 tahun. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi nih kalau ngomong soal suami dan anak ya. Kemarin juga baru menjalankan ibadah umroh sekeluarga sama Kang Arman juga, sama Naja juga. Padahal Naja ini kan kuliahnya di London ya. Di London lagi kebetulan libur, lagi cari opportunity yang lain di kuliah S2-nya, insya Allah rezekinya ada. Bu, ini kalau di dalam suasana umroh itu kan pasti ada sesuatu yang luar biasa, getaran-getaran banget ya, apalagi anak udah makin gede gitu ya. Tapi sebelum kita tanya, kita lihat dulu seperti apa sih cuplikan videonya berikut ini. Kalau lihat itu gimana rasanya? Sebenarnya kan perjalanan umroh kemarin itu untuk Naja, ya kan? Karena aku tuh ada prinsip gini, yang nggak tahu sih mungkin salah untuk sebagian orang, ya mungkin ada yang setuju gitu kan. Jadi aku prinsipnya, saya udah umroh sekali, udah haji sekali, sisanya adalah ya udah tugas saya adalah ngumrohin orang-orang sekitar saya gitu kan. Ya kalau ada rezeki lebih gitu kan, bolehlah saya berangkat lagi, tapi saya tuh sisihkan memang untuk keluarga, ngumrohin orang-orang terdekat lah gitu. Jadi saya cukup sekali lah gitu kan. Ya dilalahnya anak belum, tadinya mau disatuin sama ponakan-ponakan ya kan, tapi ponakan-ponakan nggak dapat libur. Ya udah Naja aja yang libur, ya udah kata papanya udah kita berangkat. Kebetulan terus dapat rezeki lah gitu kan. Berangkatlah kita bertiga untuk Naja nih gitu kan. Nah Naja ini nih ada apa ya? Sebenarnya ada apa ya? Berangkat tuh dalam keadaan tadi mau ke dokter. Mau ke dokter dulu, tapi kan udah keburu jadwal nih, mesti umroh, jadwal lebaran dan umroh, dokter tutup, ya kan. Jadi ada siklus yang tidak apa sih, seperti tidak normal ya. Nggak, yang tidak seharusnya di Naja itu kan. Dan saya baru tahu pas lagi puasa. Loh kok kenapa? Ya alhamdulillah sih puasanya jadi full. Tapi kan pertanyaan buat saya kan, karena kan anak lagi subur-suburnya. Kenapa nggak tahu? Terus terakhir kapan? Aku tanya ya, seorang ibu kan berkewajiban ya. Terakhir kapan? Desember. Tapi dia nggak pernah cerita tuh ada. Nggak pernah cerita karena kan ya nggak ada apa-apa, dia rasa nggak ada apa-apa gitu kan. Ya udah, tapi kan ya nggak apa-apa sih Neng, ya kan kita sebagai orang tua nggak boleh nakut-nakutin anak ya, nggak apa-apa sih, tapi kan di usia kamu harusnya nggak begitu. Rutin harusnya, mungkin ada siklus hormonal yang ini ya. Ya mungkin aku stres, capek, masuk di akal juga sih gitu kan. Ya udah nanti deh setelah umroh gitu kan. Udah dijadwalkan tuh setelah umroh, nyampe lah kita ke Madinah duluan. Sampai Madinah, malam-malam nyampe, baru besoknya kita bisa ke masjid ya, ke Nabawi, ke Masjid Nabawi baru besoknya. Besoknya itu saya langsung kasih nih minum air zam-zam. Waktu subuh aku lupa nggak kasih minum karena kan subuh ya kan masih jet lag, masih apa kan, nyampe malam subuh lupa nggak kasih minum, kita juga nggak minum. Pas duhur inget nih, yuk kita minum air zam-zam, duduk doa gitu kan, minta kesehatan, didoain sama ibunya. Minumlah anaknya. Sorenya langsung datang itu tamu tiap bulan itu. Iya. Jadi nggak umroh ya. Padahal ini untuk Naja. Tapi udahlah, itu jawaban dari Allah ya. Iya, ada jawaban dari Allah ya, memang anaknya memang lagi istilahnya ya, kalau buat ibunya nih sesuatu yang nggak sakit lah gitu kan. Iya, lagi aduh kenapa nih gitu kan. Kenapa nih gitu kan. Tapi ya jawabannya dari Allah, walaupun dia tidak mengikuti akhirnya kewajiban umroh, tapi jawabannya dari Allah itu. Nggak usah ke dokter. Masya Allah, langsung dijawab. Dijawab hari pertama itu. Ya bapaknya sih, ya gimana dong, kan mau umroh buat Naja. Jangan gimana-gimana, ini udah jawaban dari Allah. Gitu, udahlah kita nikmati. Gitu. Tapi ya, alhamdulillah Karos ya, perjalanan saya umroh kemarin itu diberi nikmat. Yang pertama umroh pertama terus haji kayaknya banyak banget dar-der-dornya gitu kan, yang diperlihatkan sama Allah yang kayaknya bertolak belakang sama hati jiwa raga saya gitu. Tapi kemarin itu diperlihatkan dan dialami oleh saya tuh nikmat
banget, nggak tahu deh. Berbeda gitu sama perjalanan yang dua sebelumnya. Nikmat banget dan ya udah gitu di situ banyak sekali hikmah buat saya pribadi. Tapi ada satu benang merah dari perjalanan 1, 2, 3 yang nggak pernah hilang. Aku juga nggak tahu kenapa. Apa tuh? Selalu harus nolongin orang tua yang sepuh. Gimana ceritanya? Yang pertama nih ya, waktu umroh pertama, waktu di Rodoh kan zaman dulu tuh beda sama sekarang. Wah, semua rebutan masuk. Tiba-tiba di depan saya ada nenek-nenek segini tingginya, kurus kering. Saya kasihan kan, begap. Saya gendong. Tiba-tiba saya di depan Rodoh aja, ya kan? Tiba-tiba lihat gini kan, kok sepi. Jadi bisa 2 rakaat. Terus saya terpisah dari rombongan. Lihat kiri kan tiba-tiba tulisan exit aja gitu. Ya udah tanpa sendal, tanpa apa, pulang ke hotel sendirian. Itu umroh yang pertama. Umroh yang pertama. 4 jam kemudian rombongan baru nyampe. Karena itu kan biasanya kamu gitu nyampe duluan. Duluan. Kan tiba-tiba kosong. Terus umroh haji nih. Kan pengen banget ke apa? Ke nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad. Ya kan susah kan. Tiba-tiba di pinggir saya ada orang tua lagi nih, kayak mau sempoyongan, mau pingsan. Saya pegang gini, Bu, maksud nggak tahu ya, orang asing juga. Tiba-tiba saya lagi mijitin gitu, tiba-tiba geser, bisa nyium. Masya Allah. Dengan lancarnya. Yang kemarin tiba-tiba lagi sholat di Masjidil Haram ya. Lagi sholat tiba-tiba ibu-ibu tepuk kurus kering, kasihan. Tepuk pegang tangan saya, minta diantar ke dia kali terpisah ke hotel. Ini kata saya, ini ya bahasa Tarzan hotel. Saya kan takut itu modus ya. Tiba-tiba saya antar ke hotel saya, nanti ya diculik tuh gimana gitu kan. Ya. Tapi si ibu-ibu tuh nangis, nggak mau. Saya kasih ke askar, dia nggak mau. Saya kasih ke polisi terdekat, nggak mau. Pokoknya dia harus aku yang antar. Tapi di situ ada nomor telepon, Naja bantu itu, telepon sampai ada sejam akhirnya ketemulah si anaknya. Memang dia terpisah dari anaknya. Ada akhirnya anaknya, kita yang nyari ketemu di WC mana, itu pun dengan deg-degan karena takut modus kan. Aduh, di WC lah kita ketemu orang ini. Gimana nih? Di WC berapa kan jauh. Tapi udah lah gitu kan. Iya, alhamdulillah benar ternyata. Karena saya kasih uang dia nggak mau. Enggak, saya nggak mau uang. Saya dia nangis minta bantuin ketemuin, pengen dianterin ke hotel. Dia takut hotelnya jauh. Oh, di gini aja. Itu benang merah selalu bantuin. Selalu harus nolongin yang sepuh. Itu ya. Itu aja sih pengalaman selalu. Kenapa ya tiap kesana harus ketemu yang sepuh gitu. Kalau pengalaman sama Pak Arman? Enggak ada. Sendiri-sendiri kan di sana. Oh iya ya. Bisa ya pintunya. Sendiri, maaf. Nikmat deh kedai sendiri-sendiri. Tapi kan kalian berarti selama beberapa waktu bertigaan lagi. Iya. Biasanya kan anak sekolah di mana jauh. Iya betul. Itu nikmat yang nikmat. Ada obrolan. Mesra aja romantis kita bertiga. Bertiga ya. Terus habis itu anak pergi lagi, kuliah lagi. Insya Allah Juli atau Agustus. Jadi sekarang masih bertigaan. Masih bertigaan. Oke, baik. Nah ini kalau ngomong soal anak ya, ini ada yang kalau ini anak satu. Oh ini anaknya banyak. Bahkan dia punya ponakan juga. Wah, melahirkannya kayak hebat. Ada Mona Ratulia, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Mona Ratulia. Apa kabar, Bu? Aduh ini anaknya banyak ya, termasuk anak-anak ponakannya juga. Ini kita mau nanya dulu seputar Keisha ya, kemarin kan baru melahirkan. Aduh, selamat, ini berarti cucu ya? Cucu ketiga ya, dalam jangka waktu berapa sih jedanya, cuma setahun ya Keisha ini ya? Yang ini ya hampir 2 tahun. Iya, belum 2 tahun juga tuh berarti ya. Memang dalam keluarga begitu mungkin ya, subur. Kayaknya ya. Tapi kita kaget banget juga karena kan Keisha anak pertama nih, cepat alhamdulillah. Anak kedua dan anak ketiganya ini di luar prediksi BMKG, di luar plan sebenarnya. Jadi kebobolan 2 kali dalam waktu yang deket-deket banget. Kebobolan 2 kali. Abis anak pertama kebobolan ya kan. Abis anak kedua bukannya belajar dari pengalaman, kebobolan lagi. karena dia pakai ini sebenarnya pakai KB tapi enggak ini. Ya udah akhirnya sebenarnya udah pakai KB tuh ya. Udah pakai spiral Keisha itu. Jadi ternyata mungkin kondisinya tuh ya kurang lebih mulut rahimnya kayaknya besar atau gimana lah. Oh, jadi pokoknya ya memang sudah rezekinya dikasihnya langsung 3 gitu ya. Udah rezekinya berarti. Nah ini momen yang dibagikan juga sekeluarga menemani Keisha pada saat melahirkan gitu ya. Kayaknya lebih santai gitu karena kayaknya udah santai lah. Nggak seperti kalau waktu melahirkan anak pertama. Kita lihat yang berikut.
Nah, ini postingannya Kesha kemudian banyak menuai komentar ya, karena kan dia masih muda. Postingan ya. aku juga banyak menuai komentar netizen. Umurnya masih 30-an. Dia nggak kalau nggak mempan ke ponakannya, ke tantenya ya. nih kalau postingan dari kamu ya, alhamdulillah mendampingi Kesha dan Adi lagi menyambut buah hatinya, selalu jadi momen menegangkan plus membahagiakan, kumpul keluarga nungguin depan ruang bersalin sambil ngemil mirip pendurian gitu ya. Ini baby Danishnya. Komentar netizennya sih seperti apa, coba kita bacain ya. Nih, aduh masih muda sayang banget, ini maksudnya kenapa memutuskan untuk KB-nya steril ya. Gitu. Yang berikutnya adalah kenapa nggak suaminya aja yang KB kalau memang si istri udah coba berbagai KB tapi emang nggak cocok ya. Itu ada kan yang kalau laki itu namanya vasektomi. Iya, benar. Yang berikutnya ada lagi, Masya Allah, Kesha keren, KB steril, bismillah jadi ibu 3 anak gitu. Ada juga yang bahkan memuji ya keberaniannya untuk mengambil KB steril. Kalau ibu, selain berikut ini jangan kemana-mana.